Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Salam PRW. Kita melanjutkan tadabbur kita, kajian kita berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah mengkaji sampai ayat ke-66, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Saudaraku semua, bagi Anda yang baru bergabung, mohon jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti kajian-kajian yang dipersembahkan dari Salam PRW. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti dari awal, dari video-video pertama berkaitan dengan surat Al-Baqarah, agar cerita atau kajian yang kita sampaikan itu bisa bersambung. Kalau surat-surat lain yang sudah kita tampilkan di video ini, mungkin beda-beda surat, silakan saja dari masing-masing video. Tapi untuk khusus surat Al-Baqarah, diupayakan disisihkan waktu untuk menyaksikan dari video awal, ya, dari ayat pertama. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan ayat ke-67 sampai 71. Mari kita lanjutkan, kita mulai, dan biasanya ya kita akan membaca dulu ayatnya agar lebih hikmat lagi, ya. Hadirin sekalian, pada sesi kali ini saya beri tema, beri judul surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71, menyembelih sapi sampai dengan mendakwahkan Taurat, ya. Kita baca dulu ayatnya, atau Anda bisa menyimak atau mengikuti, ya, ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la tasqil has musallamatul la syata fiha qalul ana jibta bil haqq fazabahuha wa ma kadu yaqalun. Sadaqallahul azim. Seperti biasa kita melanjutkan dari kajian bahasanya. Untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan kajian dari maknanya. Pada ayat ke-67 diawali dengan wa iz qala, wa-nya huruf sambung, ya, dari ayat sebelumnya. Kemudian iz ini tanda fi'il madi, ya. Fi'il madinya adalah qala. Fi'il madinya adalah qala, kemudian Musa ini adalah fa'ilnya. Ini fa'il, ini fi'il, kemudian li qaumihi, linya huruf jar, kauminya majrur, ya, majrur dengan kasroh. Kemudian kaumihi ini idofah, ya, dua isim yang digabung jadi satu. Li kaumihi ini menjadi muta'alliq kepada qala, atau dia menjadi lawan bicara, ya, karena ini qala berbicara, ya, yang berbicara Musa, li kaumihi lawan bicara. Kemudian innallaha, isi bicaranya adalah menjadi maf'ulnya, ya, maf'ulnya berbentuk kalimat, ya, berbentuk jumlah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Innallaha ini huruf inna, setelah huruf inna itu ada isim inna dan ada khobar inna. Di sini isim innanya yang mansub. Yang mansub di sini adalah Allah, baris fathah, dia statusnya mansub, dia menjadi isim inna atau mubtada, ya. Kemudian khobarnya adalah ya'murukum an tazbahu baqaratan. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah, ya, karena diawali dengan fi'il. Fi'ilnya adalah ya'murukum, fi'il mudhari dhamir huwa-nya kembali kepada Allah. Kemudian kumnya maf'ul, ya, yang diperintah. Kemudian isi perintahnya adalah antas bahu baqaratan. Nah, ini an itu huruf sambung, ya,
dia menyambungkan dua fiil. Fiil yang pertama adalah ya'murukum, fiil yang kedua adalah tazbahu. Nah, antazbahu baqaratan ini harusnya tazbahu ini fiil mudhari ya, domirnya antum, harusnya tazbahuna. Tapi karena ada an maka dia dinasabkan ya. Jadi antazbahu menasabkannya dengan huruf nun. Harusnya tazbahuna tapi nunnya dibuang. Jadi antazbahu kemudian baqaratan. Antum sebagai fa'ilnya, tazbahu sebagai fiilnya, baqaratan sebagai maf'ulnya. Ya, baqaratan ini barisnya fathah, statusnya mansub. Berikutnya yang tadi diajak bicara maka dia sekarang menjawab ya. Qalu ini fi'il madhi dhamir hum ya. Kemudian isi bicaranya atau maf'ulnya adalah atattahizuna huzwa. Ini huruf istifham ya untuk bertanya. Tattahizu ini fi'il mudhari dhamir anta. Kemudian na-nya ini menjadi maf'ul ya. Kemudian huzwan barisnya juga fathah, statusnya mansub, dia juga menjadi maf'ul yang kedua ya. Berikutnya dijawab lagi qala ya. Ini qala fi'il madhi dhamir huwa-nya kembali kepada Musa ya. Kemudian isi bicaranya atau isi jawaban dari Musa adalah a'udzubillahi ya, menjadi maf'ulnya dari qala. A'udzubillahi. A'udzu ini fi'il mudhari dhamir ana ya. Kemudian billahi binya huruf jar, Allahi-nya majrur ya, majrur dengan kasrah. Ini billahi muta'alliq kepada a'udzu. Jadi anak fa'ilnya, a'udzu fi'ilnya, billahi bisa menjadi maf'ulnya ya kalau fi'ilnya ini tak dia. Kemudian an akuna minal jahilina. Ini an itu huruf sambung ya. Nah, tapi dia menyambungkan dua fi'il ya. Tadi a'udzu ya di depannya mau disambungkan dengan akuna ya. Jadi a'udzu dan akuna. Nah, a'udzu tadi fi'il mudhari, ini akuna juga fi'il mudhari. Tapi kalau akuna ini fi'il harusnya fi'il akunu ya, fi'il mudhari'nya. Tapi karena ada an, maka dia dinasabkan dia menjadi akuna. Kemudian minal jahilina, minnya huruf jar, al jahilinahnya majrur ya, majrurnya dengan ya dan nun. Dia muta'alliq kepada akuna. Kemudian qalu ud'u lana rabbaka. Qalu mereka menjawab lagi ya. Qalu ini fi'il madhi dhamir hum. Kemudian isi dari fi'il madhinya atau maf'ulnya atau isi pembicaraannya adalah ud'u lana rabbaka. Ud'u ini fi'il amr ya. Dhamir anta. Kemudian berarti anta yang diperintah, kemudian ud'u adalah perintahnya, kemudian rabbaka. Rabbaka ini robun dan ka. Robun dan ka ini dua isim digabung jadi satu. Kemudian namanya idhofah ya. Kemudian rabbaka barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari ud'u. Kemudian lana ini huruf jar dan majrur ya, dia muta'alliq kepada ud'u. Kemudian ud'u lana rabbaka. Nah, kalau tadi ud'u lana rabbaka ini dia juga bisa menjadi syarat ya. Ya, kemudian jawab syaratnya adalah yubayyin lana mahiyya ya. Atau kalau tadi ini ud'u lana rabbaka ini fi'il amr, maka ini menjadi jawab amr ya. Bukan jawab syarat tapi jawab amr ya. Karena tadi ud'u itu fi'il amr, jawab amarnya adalah yubayyin lana mahiyya. Nah, yubayyin ini fi'il mudhari ya. Bayyana yubayyinu, harusnya yubayyinu. Tapi karena dia menjadi jawab amar maka dia dijazamkan ya, yubayyin. Kemudian ini domirnya huwa ya. Jadi yubayyin lana mahiyya. Ini fa'ilnya huwa, kemudian fi'ilnya yubayyinu ya. Yubayyin, kemudian mahiyanya ini menjadi maf'ulnya. Maknya itu isi mausul, iyanya jumlah silah ya. Atau maknya bisa menjadi ya, maknya ini mak mausul ya, maknya mak mausul. Tapi di sini maknya untuk bertanya ya. Maaf, ini bukan mak mausul tapi maknya
istifham ya. Dia menjadi mubtada, kemudian hiya-nya menjadi khobar. Nah, ini mahiyanya adalah maf'ul dari yubayyin. Lana ini jar dan majrur, dia muta'alliq kepada yubayyin. Berikutnya qala, dijawab lagi. Qala ini kembali kepada Musa ya. Huwa ya. Domirnya huwanya Musa ya. Musa menjadi atau qala ya, atau huwanya atau Musa menjadi fiilnya qala. Nah, kemudian isi dari qala atau maf'ulnya adalah dalam bentuk jumlah ya, ini jumlah ismiyah. Innahu yaqulu innaha baqaratun gitu ya. Innahu ada huruf inna, kemudian ada hu ya. Nah, ini adalah hu itu domir pengganti huwa ya. Kalau huwa itu domir yang marfu, kalau hu itu domir yang mansub. Karena ada inna, maka isim innanya harus mansub. Nah, jadi isim innanya adalah ini hu ya, atau huwa. Kemudian huwanya menjadi isim inna atau menjadi mubtada. Kemudian khobarnya adalah yaqulu innaha baqaratun ya. Yaqulu ini dari kata qala, qala yaqulu ini fi'il mudhari domir huwa ya. Kemudian innaha baqaratun ya. Innaha baqaratun ini jadi maf'ulnya. Nah, ini maf'ulnya dalam bentuk jumlah ya. Ini jumlahnya jumlah ismiyah. Innaha baqaratun ya. Innaha ini isim inna, kemudian baqaratun adalah khobar inna ya. Khobar innanya harus yang marfu. Nah, dia barisnya doma, statusnya marfu. Kemudian baqaratun la faridun wala bikrun ya. Baqaratun la faridun wala bikrun. Nah, la faridun ini menjadi sifat ya dari baqaratun. Kemudian bikrun juga menjadi sifat dari baqaratun ya. Jadi la faridun, baqaratun yang la faridun, ya, kemudian yang kedua baqaratun yang la bikrun ya. Berikutnya baqaratun yang awanun baina zalika ya. Baqaratun ayat itu awanun baina zalika. Bainanya apa namanya? Bainanya ini menjadi khobar ya. Menjadi khobar, baina zalikanya ini menjadi idofah ya, menerangkan kepada atau muta'alliq kepada awanun. Awanun ini khobar dari hiya ya, atau dari baqaratun ya. Kalau tadi baqaratun la faridun, baqaratun la bikrun, baqaratun awanun baina zalika. Berikutnya faf'alu marun ya. Fa-nya ini huruf sambung ya. If'alu, if'ala, if'alu ya. Karena ini fa-nya menjadi sambungan ya, menjadi apa namanya? Ini if'alunya itu menjadi menjadi fi'il amr gitu ya. Ini jawab amr ya. Ini ma tu'marun, maknya ini maf'ul ya. Maknya maf'ul, kemudian tapi ini maknya mausul ya. Tu'marun itu jumlah silah ya. Tu'marun jumlah silah. Jumlah silah fi'il mudhari domirnya antum ya. Berikutnya mereka bertanya lagi, qalu ya. Mereka bertanya lagi, domir humnya kembali kepada liqaumihi ya. Nah, isi bicaranya atau isi jawaban mereka adalah ud'u lana rabbaka. Ud'u ini fi'il amr, rabbaka tadi sudah ya. Ini idhofah, kemudian robba dan ka, robbanya mansub, dia menjadi maf'ul dari ud'u ya. Jadi anta fa'ilnya, ud'u fi'ilnya, robbaka maf'ulnya, laka ini jar majrur, dia muta'alliq kepada ud'u. Kemudian yubayyin, jadi sudah tadi ya. Yubayyin adalah jawab amr ya. Yubayyin di sini domir hiya ya, huwa ya. Kemudian ma launuha. Ma launuha ini maf'ulnya ya. Ma launuha maf'ulnya, dan dia maknya berbentuk istifham ya. Ma istifham, dia itu bertanya. Launuha, launun dan ha ya. Launun dan ha ini menjadi idhofah ya.
kemudian dia menjadi jumlah silah atau menjadi khobar bagi ma ya. Lana itu laknya huruf jar dan naknya majrur, dia muta'alliq kepada yubayyin. Kemudian kola lagi ya, domirnya huwanya kembali kepada Musa ya. Nah, isi kolaknya atau maf'ulnya ini berbentuk jumlah ismiyah ya. Jumlahnya adalah innahu, yaqulu, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Yaqulu, innahu ya. Innahu ini huruf inna, punya tadi adalah isim inna ya. Karena dia domir yang mansub. Kemudian khobarnya adalah yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Yaqulu ini fi'il mudhari domir huwanya kembali kepada Musa ya. Kemudian innaha baqaratun ya, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha, ini menjadi maf'ulnya. Nah, maf'ulnya berbentuk jumlah ismiyah ya. Innaha baqaratun. Ini innaha ini isim innanya, baqaratun khobarnya ya. Kemudian baqaratun yang safra'u faqi'un ya. Safra'u faqi'un launuha ya. Ini menjadi sifatnya ya, sifatnya bagi baqaratun ya. Jadi baqaratun yang safra'u, baqaratun yang faqi'un launuha ya. Nah, safra'u ini kalau yang ini kan faqi'un ya. Ini kenapa safra'u? Nah, ini dia istilahnya isim yang ghairu munsharif ya, isim yang tidak bertanwin ya. Jadi barisnya hanya satu ya, tidak bertanwin. Kemudian tasurrun nazirin. Tasurrun nazirin ini fi'il mudhari domir hiya ya. An-nazirin, nazirin ini menjadi apa namanya? Maf'ul ya, maf'ul. Tasurrun nazirin. Dia statusnya mansubnya dengan ya dan nun ya. Jadi baqaratun itu juga dijelaskan oleh tasurrun nazirin. Kemudian dijawab mereka bertanya lagi, qalu ya. Kemudian ud'u lana rabbaka. Ini saya tidak ulang lagi ya, sudah tadi. Cuma memang ayatnya yang berulang. Kemudian yubayyin lana mahiyya. Ini juga sama ya, sudah tadi ya. Yubayyin lana mahiyya. Kemudian jawabnya innal baqara tasyabaha, bukan dijawabnya ya, artinya pertanyaannya masih bersambung ya. Pertanyaan masih bersambung. Innal baqara tasyabaha alaina. Inna ini huruf inna, kemudian al-baqara ini menjadi isim inna ya, menjadi mubtada karena dia barisnya fathah, statusnya mansub. Kemudian tasyabaha alaina ini khobarnya ya, atau ya khobar inna ya. Ini baqara isim inna, tasyabaha alaina ini khobar inna ya. Berikutnya wa inna insyaallahu lamuhtadun ya. Ini ada inna lagi ya. Inna, nah ini inna dan na ya. Inna dan na. Jadi ini ada nahnu di sini ya. Cuma digantikan oleh na ya. Jadi kalau nahnu itu domir marfu, nah kalau na saja itu domir mansub. Jadi inna gitu ya. Jadi inna itu isim inna ya. Apa namanya? Isim innanya nahnu ya, atau na saja. Kemudian khobar innanya adalah insyaallahu lamuhtadun ya. Lamuhtadun ini ya, lamuhtadun itu menjadi khobar inna ya. Kemudian insyaallahu ya, ini apa namanya? Huruf syarat ya. Ini huruf syarat. Sya'allahu syaratnya ya. Kemudian sya'a Allahu, sya'a ini fi'il madi ya. Domir huwanya adalah Allahu ya. Allahu-nya baris doma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari sya'a ya. Insyaallahu ya. Kemudian lamuhtadun, karena ini ada inna juga menjadi apa namanya? Menjadi
huruf yang taukid ya, menyatakan kesungguhan ya. Ini lam mu'tadun, ini lam taukid ya, lamnya untuk menyatakan kesungguhan. Kemudian qala dijawab lagi oleh huwa ya, huwanya kembali kepada Musa. Innahu yaqulu innaha baqaratun. Ini juga sudah tadi ya. Innahu punya isim inna, yaqulu innaha baqaratun, ini khabar inna. Khabarnya yaqulu innaha baqaratun berbentuk jumlah fi'liyah, ini fi'ilnya, fa'ilnya huwa kembali kepada Musa, innaha baqaratun menjadi maf'ulnya. Maf'ulnya tapi berbentuk jumlah ismiyah ya. Ada innaha baqaratun. Innaha itu isim inna, baqaratun khabar inna. Nah, khobar inaknya atau baqaratun ya, tadi ini dijelaskan oleh la zalulun tusirul ardo wala taskil harsa ya. La zalulun tusirul ardo wala taskil harsa. Ini semuanya menjadi sifat atau keterangan bagi baqaratun ya. La zalulun tusirul ardo wala taskil harsa. La zalulun tusirul ardo wala taskil, saja ada dua ya. La zalulu tusil afro, kemudian yang keduanya la taskil harsa. Kemudian baqaratunnya adalah juga musallamatun ya. Musallamatun la syiyata fiha. Ini musallamatun itu artinya suaranya ya. La syiyata fiha. Tidak ada noda di dalamnya ya. Kemudian qalu al-ana jita bil haqqi ya. Qalu mereka menjawab al-ana ya. Al-ana ini menyatakan ya. Ini isim ya, menyatakan waktu ya sekarang ya. Ini menjadi mubtada'nya ya. Kemudian jita bil haqqi ya. Jita itu dari kata tadi, ini fi'il madi ya. Fi'il madi domir ini keterangan waktu ya. Kemudian jita bil haqi, jita ini fi'il madi domir anta ya, dari kata jaa ja'u ja'at ja'ata jitna jita ya. Jita fi'il madi domir anta, bil haqi bi-nya huruf jar, al haqinya majrur ya. Kemudian fa zabahuha wa makadu yaqalun. Fa ini huruf sambung ya. Zabahu ha ya, zabaha zabahu ha ya, ini fi'il madi, domirnya haknya menjadi maf'ul ya, pengganti dari baqaratun. Kemudian wa makadu yaqalun, ini maknya sambungan ya. Kemudian maknya wa-nya huruf sambung, maknya ini huruf nafi ya, menyatakan tidak ya. Kadu yaf'aluna. Kadu itu dari kata kada, kadu. Ada domir hum di sini, yaf'alunanya. Jadi humnya itu isim kana ya, atau isim kada. Yaf'alunanya khobar kada. Saudara semua, itu berkaitan dengan pembahasan bahasanya ya. Coba kita lanjutkan dengan memahami maknanya. Wa iz qala Musa liqaumihi ya. Nah, cerita sebelumnya, cerita ayat ini sebelumnya adalah bahwa ada pelanggaran ya, di mana umatnya Nabi Musa, wa iz akhadna kita hukum wa rafa'na fawqakum tur. Mereka diangkat sumpahnya, kemudian mereka diminta untuk menjunjung tinggi lah ya, atur, yaitu wa kitabim mastur. Mereka diminta untuk menjunjung tinggi ajaran atau kitab yang sudah dituliskan. Kemudian huzuma atainakum biquatin, berpegang teguhlah ya, dengan berpegang teguh dengan sekuatan tenaga, dengan semaksimal mungkin dengan apa yang telah dituliskan dalam Alkitab ya. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Maka hidup sadarlah kalian dengan Alkitab itu, dengan Taurat itu, agar mereka mencapai derajat yang takwa. Sumatawala itu, tapi mereka berpaling ya dari ajaran yang sudah mereka terima ya, dari ajaran yang sudah didakwahkan. Kemudian ada ayat berikutnya, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Mereka melanggar peraturan, artinya
sumpah janji tadi yang sudah mereka ucapkan, kemudian mereka melanggar peraturan, melanggarnya dengan cara yang licik, gitu ya. Akhirnya Allah menegaskan ya bahwa kunu qiratan khasiin. Ya mungkin bahasa kasarnya dasar monyet kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, maka berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka Nabi Musa mendapat perintah dari Allah yang perintah itu diteruskan kepada umatnya. Wa isqala Musa liqaumihi, ketika Musa menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Perintahnya adalah innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk tazbahu baqaratan. Nah, di sini tazbahu baqarah ini disuruh memotong sapi, kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, tujuannya apa disuruh memotong sapi kan gitu ya. Nah, di sini belum ada, kalau kita bercerita katakanlah cerita-cerita yang selama ini kita pernah dengar. Jadi Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya untuk potong sapi. Nanti umatnya bertanya, sapi yang bagaimana kan gitu ya. Kemudian Musa menjelaskan, ini sapinya yang la faridun wala bikrun ya. Sapinya yang tidak tua, tidak muda, tapi tengah-tengah gitu ya. Kemudian ditanya lagi, sapinya yang bagaimana lagi kan gitu ya. Malaunuha, bagaimana warnanya? Warnanya yang kuning keemas-emasan. Kalau orang lihat itu akan terpesona, akan terpukau. Kemudian mereka tanya lagi, sapi yang bagaimana? Innal baqarah tasyabaha alaina wa insyaallah lamtadun ya. Karena dengan begitu kami berharap mendapatkan petunjuk ya. Musa menceritakan lagi, ini sapinya yang belum pernah dipakai buat membajak sawah ya, melunakkan tanah, kemudian suaranya juga tidak penuh dengan kotoran dan sebagainya. Ini cerita-cerita yang beredar di antara kita bahwa ayat atau misalnya nama surat ini menjadi nama Al-Baqarah diambil dari kisah ini. Nah, lantas kalau ini menjadi kisah, sebatas menjadi kisah bagi umat Nabi Musa, lantas petunjuknya yang buat kita itu apa kan gitu ya. Sedangkan ini juga ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, yang tentunya ini harus menjadi petunjuk juga bagi Nabi Muhammad dan umatnya saat itu, serta umat-umat yang selanjutnya kepada kita semua. Nah, hadirin sekalian, kalau saya memberikan alternatif ya bahwa Al-Baqarah ini bukan bicara soal sapi yang mau dipotong ya. Tapi kita kembali lagi kepada ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah ini, yaitu misalnya ayat 54 ya, atau ayat 52-53, di mana kalau di ayat sebelumnya itu di 52-53 itu wa izwa ada Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla ya. Ketika Musa meninggalkan umatnya untuk melakukan pembinaan ya, arba'ina lailatan, kalau tanda kutip ya, itu dalam kurun waktu 40 malam. Kemudian umatnya ini tidak sabar menunggu petunjuk dari Musa, maka mereka merekayasa sendiri, membuat undang-undang sendiri, membuat peraturan sendiri, membuat penataan hidup sendiri, yaitu dengan mengambil al-ijla ya. Al-ijla itu kalau terjemahannya adalah anak sapi ya, tapi yang dimaksudkan adalah mereka mengambil konsep ya penataan hidup, undang-undang yang memang masih sangat prematur, masih belum siap, masih mentah gitu ya. Sedangkan Baqaratun itu adalah konsep yang memang sudah matang, sudah dewasa. Ibaratnya kalau al-ijla itu ibarat anak sapi itu kan masih kecil, ya memang belum bisa diambil apa-apanya, dagingnya belum ada, ya tulangnya belum ada, ya ada tapi memang belum signifikan lah ya, susunya belum ada dan seterusnya. Tapi kalau Baqaratun ini sebagai gambaran ya, ini sapi besar, dagingnya bisa diambil, kemudian tulangnya bisa diambil, kemudian susunya bisa diambil, kemudian kotorannya juga bisa diambil, kulitnya dan seterusnya, semuanya bisa dimanfaatkan
ya. Jadi Baqaratun ini hanya sebagai ungkapan bahwa al-ijla itu ungkapan dari anak sapi yang belum punya manfaat apa-apa, ya. Artinya adalah sebuah konsep penataan hidup yang memang belum siap untuk digunakan, belum apa namanya, belum apa-apalah ya, kan gitu ya, masih prematur. Sedangkan Baqaratun itu adalah konsep penataan hidup Taurat yang memang sudah siap untuk digunakan, karena prosesnya tadi adalah arba'ina lailatan. Musa itu sudah mendapatkan gemblengan ya dari Allah untuk memantapkan diri, membina diri dengan pedoman Taurat ya. Jadi antazbahu baqaratan ini adalah silahkan. Kalau motong itu artinya apa namanya, setelah dipotong kemudian dicincang-cincang kemudian didistribusikan, kan gitu ya. Artinya silakanlah di breakdown, diperinci, didetilkan ini Taurat, kemudian Taurat itu nanti didistribusikan, diajarkan kepada umatnya. Jadi umatnya, Nabi Musa memerintahkan kepada umatnya, antas ba'u baqarah, silakan itu Taurat itu di breakdown, di pretelin lah, kan gitu ya, diperinci, dipelajari lebih seksama. Sama seperti misalnya ketika kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, tidak bisa hanya sekedar baca saja, atau tidak bisa hanya sekedar baca terjemahan saja, tapi kita perlu lebih mendalami lagi, ya katakanlah kita pretelin lagi lah, ayat per ayat, kata per kata, mungkin kalimat per kalimat, huruf per huruf, dan seterusnya, kita pelajari lebih detail lagi, agar kita bisa memahami, mendapatkan petunjuk yang lebih baik lagi. Ada orang yang memang khusus nih mempelajari ayat-ayat Al-Quran, menghitung jumlah hurufnya, membanding-bandingkan, dan seterusnya, ada yang begitu. Ada yang memang mendalami secara detail, memahami, menghabiskan waktu dalam konsep ratil itu untuk mempelajari Al-Quran dengan seksama, lebih baik lagi. Jadi antas bahu baqarah, silakan itu breakdown, silakan itu ratil Taurat ya. Kalau Musa ratilnya Taurat, kalau kita berarti ratilnya adalah Al-Quran. Silakan breakdown itu Al-Quran, silakan itu pretelin Al-Quran itu sejelas-jelasnya, terurai mungkin lah. Kemudian justru ketika diperintahkan untuk mempelajari Taurat lebih detail lagi, si umatnya ini malah membantah. Atatahizuna huzwa, apakah dengan begitu Anda mau memperolok-olok saya karena kami ini sudah mengambil al-ijla sebagai penataan hidup, sedangkan Anda menganggap al-ijla ini konsep yang salah, konsep yang keliru, konsep yang prematur dan sebagainya. Berarti mereka merasa diperolok-olok, mereka merasa dipermalukan ya oleh Musa. Kemudian Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan ajaran Allah dalam menata kehidupan ini agar aku tidak tergolong ya kepada orang-orang yang jahil ya. Kalau mengikuti al-ijla, kalau mengikuti penataan hidup yang mereka bikin, yang mereka konsepkan, itu nanti akan tergolong menjadi jahil. Kemudian mereka bertanya lagi, qalu ulana rabbaka, coba minta kepada Tuhanmu, jelaskan ya, agar dia menjelaskan yubayyin lana mahya, Baqarah itu yang seperti apa ya, penataan hidup yang benar itu yang seperti apa. Kemudian Musa menjelaskan, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina zalik fa'alu ma tu'marun. Artinya konsep itu tidak tua tidak muda. Artinya tidak tua tidak muda. Kalau tadi al-ijla itu adalah sapi yang karena yang masih muda, yang masih belum siap. Artinya konsep ini konsep yang tidak terburu-buru, konsep yang bukan konsep yang belum matang, juga bukan konsep yang sudah ketuaan. Artinya konsep yang sudah usang, sudah angus, ya, sudah ya mungkin sudah mau habis lah kan gitu ya. Jadi Baqaratun itu atau itu adalah konsep yang sempurna. Artinya ada di tengah-tengah keduanya ya, tidak juga kemudaan, tidak juga ketuaan. Ya, artinya kalau kemudaan itu konsepnya belum matang, belum siap, ketuaan juga sudah mau hangus. Nah, konsep itu konsep yang sempurna, konsep yang memang sudah siap pakai ya, untuk digunakan dalam menata kehidupan.
Kemudian fa'alu ma tumarun, maka laksanakan apa yang diperintahkan, ya, apa yang kamu telah diperintahkan, ya. Kemudian mereka kalau ulana robbaka yubayyin lana malaunuha, mereka nanya lagi warnanya apa nih, kan gitu ya, dari baqaratun itu, ya. Kemudian Musa menjelaskan lagi, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Konsep Taurat itu, konsep penataan hidup yang dari Allah itu adalah yang kalau ibarat umpama warna itu warnanya kuning keemasan, yang menyilaukan, yang membuat orang itu takjub, yang membuat orang itu tertarik, yang membuat orang itu silau. Artinya konsep Taurat ini kalau nanti didakwakan, diajarkan, dipretelin, kemudian dilaksanakan dan ditegakkan, itu nanti akan membuat orang terpukau, akan membuat orang takjub, akan membuat orang silau, ya. Ibarat warna yang kuning keemasan. Kemudian kalau ulana rupaka yubayyinana mahya, maka bertanya lagi seperti apa itu baqaratun itu, ya. Kemudian innal baqarata syabaha alaina, sesungguhnya baqarah itu masih buram lah, ya, masih samar-samar bagi kami, ya. Wa inna insyaallah la muhtadun, dengan begitu kami berharap insyaallah kami dapat petunjuk. Artinya mereka itu masih belum mengerti itu konsep Taurat itu seperti apa. Mereka masih belum mengerti itu konsep Alkitab itu seperti apa. Atau kepada kita ini umat ini masih belum mengerti ini Al-Quran itu seperti apa, yang mesti di breakdown, yang mesti dipretelin, yang mesti dikaji lebih dalam. Kemudian Musa menjelaskan lagi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil haqs musallamatun la syiyata fiha qulul anajita bihaq. Baqaratun itu, ya, yang dijelaskan ini adalah la zalulun tusirul arda wa la taskil haqs. Jadi dia belum, karena ini masih samar-samar, masih belum jelas bagi mereka, ya, masih mereka belum mengerti, karena konsep itu memang belum digunakan, dia tidak digunakan untuk kalau katakanlah membajak sawah, membajak tanah, itu kan tempat-tempat yang kotor, ya. Sedangkan mereka itu kehidupannya sampai di kehidupan yang kotor, sampai Allah menyebutkannya kuno kirodat fasiid, ya. Nah, karena konsep Taurat ini konsep yang memang untuk menata bukan pada kehidupan yang kotor, yang berlumpur, yang tidak baik, ya. Ini konsep yang menata kehidupan yang lebih baik, gitu, ya. Kemudian musallamatun la syiyata fiha, ya. Suaranya juga bukan suara yang penuh dengan perbuatan dosa, ya. Jadi artinya Taurat ini akan menata kehidupan kepada kehidupan yang bukan kehidupan yang kotor, tapi kehidupan yang lebih baik, akan menghindari kehidupan yang bergelimangan dari dosa. Kemudian qaulu al-ana jita bil haqqi, mereka jawab, oh kalau begitu kami sudah mengerti, kalau begitu Anda sekarang sudah mendatangkan kepada kami sesuatu yang al-haq, sesuatu yang benar. Kemudian fazabahuha, maka mereka memotongnya. Nah, artinya mereka membreakdownnya, artinya mereka mempretelinya, artinya mereka mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan lebih detail, ya. Wa makadu yaqalun, hampir saja mereka tidak mau melaksanakan perintah itu. Jadi saudara semua, ini kisah memang cukup unik, ya. Sementara kita memahaminya bahwa ini ada peristiwa perintah untuk potong sapi, ya, kan gitu, ya. Nah, sekarang kalau ada perintahnya ini berlaku sampai kapan saja, kan gitu, ya. Karena ini innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah, ini perintahnya fi'il mudhari, ya. Ya'murukum, gitu kan. Kalau fi'il mudhari kan berlaku sepanjang zaman, ya. Tentu memang kisahnya ini kepada Nabi Musa, tapi turunnya kepada Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad dapat cerita buat ini, dapat cerita seperti ini buat apa, ya?
kalau perintahnya sekadar untuk memotong sapi. Kalau Al-Quran ini, Al-Baqarah ini sampai 286 ayat, cuma dikasih judul Al-Baqarah yang isinya cuma sekedar bicara soal sapi, harusnya kan kalau bicara soal sapi ya tentu dijelaskan lah sapi ini jenisnya apa, sapi ini buat apa, sapi ini cara proses pengembang biak dan sebagainya. Harusnya kan kira-kira begitu ya kalau bicara biologi sapi secara biologis. Tapi yang kita maksudkan ini adalah Baqarah sebagai kitab, sebagai perumpamaan dari Taurat. Kalau Al-Ijla itu sebagai perumpamaan konsep yang masih katakanlah bau kencur lah, konsep yang masih mentah, konsep yang belum siap pakai. Sedangkan Baqarah ini adalah Taurat yang memang sudah siap pakai, yang Musa itu mengalami proses wa izwa ada Musa arba'ina lailatan untuk mengkaji mendalami Taurat ini. Nah, setelah itu Taurat harus dipretelin, harus di breakdown, harus dikaji lebih detail lagi ya. Sama seperti halnya yang dihadapi Musa, Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada umatnya agar mereka mau mendalami, memahami isi Al-Quran. Nah, kepada kita semua hingga saat ini juga ada perintah. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah telah memerintahkan kepada Anda semua untuk mempreteli, mengkaji, mendalami isi Al-Quran. Kapan waktunya? Sudah kita bahas pada surat Al-Muzammil ya. Waktunya ada yang nisfahu, ada yang auzid, ada yang awinkus ya. Jadi waktunya bisa setengah malam, bisa dikurangi sedikit, bisa ditambahkan dan seterusnya ya. Silakan nanti membuka lagi kajian surat Al-Muzammil. Saudaraku semua, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalaupun banyak perbedaan yang mungkin kita alami saat ini, silakan coba mari kita mengkaji lebih mendalam lagi. Bukan berarti apa yang saya sampaikan sudah benar ya, tapi kita semua dalam proses belajar, proses untuk memahami lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Yang tentunya juga ini bisa menjadi kajian-kajian yang berkembang, manakala nanti kita menemukan data-data baru yang memang akan kita pahami lebih baik lagi. Semoga petunjuk Allah senantiasa merahmati kita semua, dan kalaupun ada yang kurang berkenan, ada hal yang kurang salah, ada yang keliru, itu semata-mata karena kelemahan dan kealpaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.